Bu Marni yang masih berada di kamarnya terbangun karena mendengar suara gaduh. Bu Marni turun dari kasur sambil berusaha merangkak. Dia terus memanggil-manggil nama Vera, tapi tak ada jawaban sama sekali. Pardi yang mendengar suara itu segera kabur sambil membawa celengan milik Vera. Tanpa sengaja tangan Bu Marni menyenggol gelas yang berada di meja di samping ranjangnya. Gelas kaca itu pun pecah ke lantai. Lantai pun kini dipenuhi dengan pecahan gelas dan air yang tertumpah. Bu Marni yang kaget langsung terdiam. Pertanda buruk apa ini? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Vera, ucap Bu Marni lirih dengan nada sedih dan dada yang sesak. Belakangan ini memang Bu Marni sering bermimpi buruk tentang Vera. Bu Marni hampir setiap hari bermimpi melihat Vera yang terkurung di antara lingkaran api yang membara. Vera menangis sambil berteriak minta tolong kepadanya, tapi Bu Marni tak pernah bisa menolong dan meraih tangan Vera yang susah payah terulur untuk meraih tangannya. Dan setiap kali terbangun, Bu Marni pasti menangis. Meski itu semua hanya mimpi, tapi terasa begitu nyata bagi Bu Marni. Air mata Bu Marni kembali mengalir deras di pipinya. "Ibu kenapa nangis?" Sebuah suara yang sangat dikenalnya tiba-tiba mengagetkan Bu Marni. Tepat di depan pintu kamar, tampak Vera berdiri sambil membawa nampan berisi sarapan berupa bubur ayam dan obat yang harus diminum secara rutin. Tapi kali ini wajah Vera tampak sedikit pucat. "Vera, kamu kemana aja nak? Ibu dari tadi manggil-manggil kamu." Bu Marni segera menyeka air matanya yang terlanjur mengalir di pipi. Bu Marni tak mau membuat sang anak jadi mengkhawatirkan dirinya. "Maafin Vera ya Bu, tadi Vera keluar sebentar untuk beli bubur ayam. Ibu makan yang banyak ya, obatnya jangan lupa diminum biar cepat sembuh." Vera tersenyum sambil menyimpan nampan tersebut ke atas meja. Lalu dengan cekatan Vera menyapu dan mengepel lantai yang tadi terkena pecahan gelas. Bu Marni tersenyum melihat sang putri yang begitu berbakti kepadanya. "Kamu gak makan, Ver?" tanya Bu Marni yang mulai menikmati bubur ayam yang masih hangat tersebut. "Saya sudah sarapan singkong goreng dan teh tadi Bu," sahut Vera yang masih sibuk memasukkan pecahan gelas ke dalam sebuah plastik. Ketika sedang menikmati bubur ayam, tiba-tiba Bu Marni seperti mencium bau gosong dari sebuah benda yang terbakar. Untuk memastikannya, Bu Marni mengendus-endus dan bau gosong tersebut semakin menyengat. Bu Marni jadi yakin bila sumber bau gosong tersebut berada tak jauh darinya, karena baunya begitu santer menyengat hidungnya. "Kamu mencium bau gosong gak, Ver?" Bu Marni melirik ke arah Vera. Tapi anehnya, Vera sudah tidak ada di sana. Namun saat Bu Marni melirik ke arah lantai, kini lantai kamarnya telah bersih tanpa ada pecahan gelas. Bu Marni mengernyitkan dahinya kebingungan. "Kayaknya tadi Vera ada di sini, kenapa sekarang udah gak ada ya?" pikirnya. Tapi Bu Marni segera menepis jauh-jauh prasangka buruk yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Bu Marni melanjutkan sarapan dan bertekad ingin segera sembuh biar tak jadi beban Vera terus-menerus. Bu Marni tidak tahu jika di balik pintu kamarnya ada sosok wanita dengan wajah melepuh dan tubuh kosong berwarna hitam seperti arang. Sosok tersebut berdiri sambil menatap penuh kepedihan ke arahnya. Ya, itu adalah sosok arwah Vera yang belum lama meninggal. Tapi kematian yang tak wajar membuat sosok Vera tak bisa pergi dengan tenang dan malah terus gentayangan. Malam itu Bu RT sedang sendirian di rumah karena Pak RT sedang ada rapat di kecamatan. Bu RT yang sedang menonton TV di ruang tamu tiba-tiba mencium bau hangus seperti benda terbakar. Bu RT segera berlari menuju dapur. Dia khawatir lupa mematikan kompor gas ketika habis masak tadi. Tapi kompor gasnya telah dia matikan. Karena bau gosong itu masih terus tercium membuat Bu RT khawatir dan mengira jangan-jangan berasal dari barang elektroniknya yang terbakar. Kemudian dia pun memeriksa satu persatu, mulai dari TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, kipas angin, dispenser, charger handphone, charger laptop, dan lain sebagainya. Kembali Bu RT dibuat bingung sebab tak ada alat-alat elektronik di rumahnya yang terbakar. Aneh, di rumah bau gosong gini tapi gak ada yang kebakar. Dari mana ya? Bu RT kebingungan sambil jalan mondar-mandir memikirkan penyebab bau gosong itu. Tiba-tiba bulu kuduk Bu RT merinding ketika semilir angin mendadak berhembus dari arah belakang tubuhnya. Disusul terdengarnya suara pintu depan yang terbuka. Awalnya Bu RT mengira itu suaminya yang baru pulang rapat. Kemudian Bu RT bergegas berjalan menuju ke pintu depan. Namun semua yang dibayangkannya meleset. Di depan pintu, kini berdiri sesosok wanita yang sekujur tubuhnya hangus menghitam seperti habis terbakar.
Mendadak tubuh Bu RT mulai gemetar menahan rasa takut, karena setelah dia perhatikan wajah sosok itu mirip sekali dengan Vera. "Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu saya? Pergi." Bu RT berusaha maksimal mungkin menahan rasa takut yang semakin menjajahnya. Sosok gosong berwajah mirip Vera itu pun tiba-tiba menangis sesenggukan. "Tolong saya, Bu." Suaranya terdengar lirih mirip bisikan namun cukup menyayat hati, membuat siapapun yang mendengarnya jadi semakin merinding. Bu RT perlahan mundur, dia sudah tak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. "Pergi kamu, jangan ganggu, tempatmu bukan di sini." Suara Bu RT terdengar gemetar, sedangkan kedua tangannya memberi isyarat agar sosok itu jangan mendekatinya. "Tolong saya, Bu, tolong." Sosok itu tak mengajukan permintaan Bu RT, malah dia mulai melayang mendekati Bu RT sambil terus terisak meminta pertolongan. Bu RT semakin ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu di tempat lain, Elsa senang sekali mendapat kabar jika Vera telah mati di tangan Pardi. Ini dia tak punya saingan dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi istri Pardi. Sementara waktu, Elsa minta Pardi tinggal di rumahnya saja. Tapi Pardi harus melakukan semua pekerjaan rumah. Pardi yang masih dalam pengaruh pelet darah haid tentu saja menyanggupi permintaan Elsa. Malam itu Elsa pulang dari berjualan dan melewati sebuah tempat yang gelap berupa kebun warga yang ditanami pisang. Tiba-tiba sosok Vera muncul menyeringai dengan wajah rusak dan tubuh hitam gosong tertutup abu pembakaran. Dia menghadang langkahnya. Elsa ketakutan dan langsung mengayuh sepeda sekencang-kencangnya sambil teriak histeris. Karena Elsa lari tak melihat ke arah jalan, sepedanya pun menabrak pohon. Elsa jatuh tertimpa sepedanya sendiri. Esoknya Elsa ditemukan warga yang hendak berangkat ke sawah. Malam itu Bu Ratna melihat Vera berjualan malam-malam. Dia ingin sekali membeli pepes ayam meski sempat dilarang oleh suaminya. Sebabnya karena Bu Ratna belum lama ini terkena keracunan pepes ayam buatan Vera. Tapi Bu Ratna bilang sudah mencoba pepes ayam jualan Elsa, tapi tidak seenak buatan Vera. Mereka heran kenapa Vera diam saja ketika dipanggil. Tak lama Bu Ratna dan suaminya lari ketakutan menabrak Pak RT yang berjalan dari arah berlawanan ketika mereka melihat wajah sosok Vera yang sangat menyeramkan. Kokom yang sedang asik main ponsel di kamarnya tiba-tiba hidungnya mencium bau hangus terbakar, dan hal itu membuat Kokom tidak nyaman. Jantung Kokom seakan kaget hingga ponselnya hampir terlempar saking kagetnya. Dan ketika tahu-tahu ada sosok perempuan dengan wajah dan badan hangus seperti habis terbakar. "Mbak Vera, kamu Mbak Vera si penjual pepes ayam itu kan?" ucap Kokom dengan suara terbata. Sebenarnya Kokom yang telah terbiasa melihat penampakan lebih merasa kaget daripada takut dengan kehadiran sosok Vera yang tiba-tiba muncul di atas kasurnya. Sosok perempuan yang menyeramkan itu hanya menganggukkan kepala dengan pelan dan kemudian berkata dengan lirih, "Tolong saya, tolong kuburkan saya dengan layak." Kokom sempat bergidik ngeri ketika melihat sosok perempuan itu mulai menangis dengan bola mata yang hampir copot. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan dirinya sendiri, Kokom pun menjawab, "Baik Cek, saya akan menolong Ece. Tapi apa yang terjadi sama Ece sampai Ece jadi kayak gini?" Tak ada jawaban. Kokom malah mendengar suara tangis yang semakin nyaring memekakan telinga. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kokom sempat menoleh ke arah pintu kamarnya, disusul dengan kemunculan Bu Ratna. "Kom, kenapa kamu jam segini belum tidur?" tanya Bu Ratna. Kokom tak langsung menjawab, melainkan mengedarkan pandangan ke arah kasurnya, mencari-cari sosok Vera. Tapi sosok Vera tahu-tahu sudah menghilang begitu saja. Bu Ratna yang melihat keanehan sikap Kokom langsung menegurnya. "Kom, Bibi tanya dari tadi, kenapa malah bengong bukannya jawab?" ucap Bu Ratna sedikit kesal. "Maaf Bi, soalnya tadi Kokom malah menggantung ucapannya. Bu Ratna yang tak sabaran segera memotong ucapan Kokom. "Tadi kenapa Kom?" selidik Bu Ratna. Tadi tiba-tiba saja Kokom jadi enggan untuk menceritakan soal sosok Vera yang belum lama mendatanginya. Mata Bu Ratna membulat menunggu kelanjutan ucapan Kokom. "Tadi saya ditelepon Mama nanyain kapan saya pulang Bi." Kokom pun terpaksa berbohong. Kokom takut Bu Ratna takkan mempercayai ucapannya. Kamu kirain tadi ada apa?" sungut Bu Ratna. Kokom hanya memaksakan sebuah senyuman. Setelah Bu Ratna keluar dari kamarnya, Kokom memutuskan untuk tidur.
Seperti biasa, Kokom pun mematikan lampu kamar. Namun perasaannya kembali menjadi tidak enak ketika bau gosong tersebut kembali hadir. Kokom yang merasa terganggu minta sosok yang menyerupai Vera itu pergi dan jangan mengganggunya karena dia hendak tidur. Semalaman Kokom tidak bisa tidur dengan pulas karena pikirannya sedang berkecamuk memikirkan siapa sebenarnya sosok perempuan yang menyerupai Vera semalam. Apakah sosok itu beneran Vera atau hanya makhluk halus lain yang mencoba menggelabuinya dengan menyerupai wajah Vera? Esok harinya Kokom ingin memastikan kebenarannya agar dia tak terus pusing memikirkan jawaban atas semua pertanyaannya. Kokom kembali mengajak Bu Ratna ke rumah Vera untuk melanjutkan belajar membuat pepes ayam. Bu Ratna pun tidak menolaknya. Rupanya banyak juga warga yang melihat Vera jualan malam-malam. Pardi kaget mendengar berita itu, tapi dia mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Dia tak sabar ingin segera menikah dengan Elsa dan ingin segera mengusir Bu Marni agar bisa segera menguasai rumahnya. Elsa meminta Pardi untuk menitipkan Bu Marni ke panti jompo. Dia tak mau nanti ketika sudah menikah dengan Pardi, hidupnya jadi makin ribet mengurus Bu Marni yang sakit-sakitan dan lumpuh. Pardi dan Elsa malam itu hendak membuang Bu Marni ke jalan raya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi ketika mereka baru saja meninggalkan Bu Marni di jalan sepi, sosok Vera tiba-tiba menghadang mereka. Pardi dan Elsa ketakutan dan balik badan. Bu Marni yang tak bisa melihat sosok Vera hanya keheranan, apalagi melihat Pardi dan Elsa yang lari ketakutan. Pardi dan Elsa semakin kesal melihat Bu Marni malah dibawa pulang kembali oleh Kokom dan Bu Ratna yang kebetulan lewat di jalan itu. Elsa memberi ide agar Pardi menghabisi Bu Marni di rumahnya. Jadi nanti dibuat seolah-olah Bu Marni bunuh diri gara-gara stres. Pardi pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Elsa yang mengetahui jika Bu Ratna sangat suka dengan pepes ayam menjual dagangannya kepada Bu Ratna. Namun Bu Ratna menolak untuk membelinya dan mengatakan dia hanya akan menunggu Vera. Elsa pun keceplosan mengatakan jika Vera telah mati. Bu Ratna kaget menanyakan apa maksud ucapan Elsa. Elsa yang takut Bu Ratna curiga buru-buru meralat ucapannya. Maksudnya usaha pepes ayam Vera yang sudah mati alias bangkrut gara-gara kasus keracunan. Elsa kini menyesal, harusnya pelet darah haid dia tujukan pada suami Bu Ratna yang banyak duitnya, biar dia tidak perlu capek-capek jualan pepes ayam keliling, bukannya ke Pardi yang cuma pengangguran. Namun semuanya telah terlambat. Kokom dan Bu Ratna kaget melihat Elsa sedang berduaan dengan Pardi di rumah Vera. Saat mereka menanyakan Vera, Pardi bilang Vera masih belum pulang dari kampung. Lalu Pardi begitu saja pergi dengan Elsa. Bu Ratna dan Ayu bingung mengapa Elsa ada di rumah Vera ketika Vera tidak ada. Tiba-tiba Kokom dan Bu Ratna mendengar suara rintihan minta tolong Vera dari dalam rumah. Kokom mendapat bisikan dari Nyai Ronggeng agar masuk ke rumah Vera. Tapi sayang mereka tidak menemukan Vera, malah mendengar suara tangisan Bu Marni di kamarnya. Bu Marni rupanya menangis kelaparan. Dari kemarin katanya Vera tidak kunjung pulang. Pardi juga tidak memberinya makan. Bu Ratna minta Kokom untuk menunggu Bu Marni, sedangkan Bu Ratna hendak ke dapur untuk memasak sesuatu untuk Bu Marni yang kondisinya sangat lemah. Ketika masuk ke dapur, Bu Ratna mencium bau busuk yang sangat santer dari arah tungku pembakaran. Bu Ratna teriak histeris dan langsung pingsan ketika melihat ada kaki manusia tersembul dari arah tungku. Tapi wajah dan bagian atas tubuhnya tertutup oleh abu pembakaran tungku. Kokom yang khawatir dengan suara jeritan Bu Ratna langsung menyusul ke pawon dan ikut kaget. Dan segera menelepon polisi agar segera datang ke TKP. Saat polisi datang ke TKP, Bu Ratna siuman dan tanpa sengaja menginjak anting milik Vera yang terlepas. Dia serahkan anting itu ke polisi. Polisi pun mencurigai Pardi. Pardi ngeles selama ini yang benci sama Vera itu Elsa, bukan dia. Elsa menganggap Vera adalah saingannya. Bahkan Elsa juga yang menghasut warga agar jangan membeli dagangan jualan Vera. Pardi juga meminta polisi untuk menggeledah tas Elsa. Di sana masih ada botol kecil berisi racun yang tempo hari dipakai untuk meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Elsa yang tidak terima tuduhan itu malah kemudian berbalik menyerang Pardi. Jadi Pardi rupanya diam-diam memasukkan botol kecil itu ke dalam tas Elsa setelah dia pakai meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Nyai Ronggeng merasuk ke tubuh Kokom dan menunjuk-nunjuk ke arah tungku yang terbuat dari besi. Ada bercak darah mengering di sana.
Lalu Nyai Ronggeng segera keluar lagi dari dalam tubuh Kokom. Bu Ratna bilang pasti itu bercak darah Vera ketika kepalanya terantuk tungku. Kokom mengangguk dan yakin pasti Vera didorong ke arah tungku tersebut hingga terjatuh. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata semua bukti mengarah kepada Pardi. Sidik jari Pardi banyak ditemukan di tubuh jasad Vera, di anting dan kepalanya. Bercak darah Vera yang telah mengering juga ditemukan di pinggiran tungku. Pardi pun hendak ditangkap, tapi Pardi malah sudah lari setelah mengambil sertifikat rumah Bu Marni. Di tengah perjalanan motornya mogok karena habis bensin. Pardi lari ketakutan ketika sosok Vera muncul mengejarnya. Dia tidak melihat jalan dan Pardi terjatuh, kemudian kepalanya terantuk tiang listrik di depannya. Polisi pun kemudian berhasil menangkapnya. Elsa tetap dipenjara karena dianggap ikut menyembunyikan tindak kejahatan.